Ya, dialog kita kembali lanjutkan, Pak Aunur. Tadi dikatakan bahwa ini kalau masalah latar belakang sudah tidak ada beda lagi nih kalau P3. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika misalnya sekarang yang dipikirkan adalah untuk menggantikan SDA, apakah ini juga sebagai upaya untuk menyelamatkan P3 di koalisi merah putih? Ya, jadi yang pertama itu adalah internal partai dulu, dengan posisi ketum. Ya, Pak Surya Dharma Ali sebagai TSK, memang sudah selayaknya beliau dengan lapang dada mundur. Ya. Siapapun nanti penggantinya ke depan, ya, memang kita berharap bahwa P3 ini menjadi partai masa depan. Ya. Sehingga nanti kita perlu pemimpin-pemimpin baru yang punya visioner. Tidak hanya sekedar masa depannya P3 tetap di koalisi merah putih, begitu ya? Artinya calon pemimpinnya juga harus tetap dengan komitmen dengan koalisi merah putih. Saat ini kita berkoalisi dengan merah putih. Oke, itu bisa berubah. Pak Kodari, kalau menurut Anda bagaimana nih Pak? Ya, kalau saya melihat di dalam P3 sendiri sebetulnya kan tidak seragam berkaitan dengan pemilu presiden kemarin. Ada yang lebih pro kepada Jokowi, ada yang lebih pro kepada Prabowo. Jadi dinamikanya menyebabkan pada saat terakhir memang mendukung Prabowo. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, itu misalnya mungkin Mukernas ya, itu yang menyebut 10 nama itu, nama Pak Prabowo tidak ada, justru nama Jokowi yang ada. Jadi menurut saya tetap ada kemungkinan bahwa P3 akan bisa berubah menjadi bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK, tapi itu tergantung Mukernas atau bahkan mungkin muktamar yang akan datang. Akan berubah atau justru sebetulnya sudah berubah tapi sedang melalui cara-cara yang seperti ini? Bisa ada tafsir begitu. Kan begini, sekarang perlawanan terhadap Surya Dharma Ali itu tafsirnya ada dua. Pertama, tafsir yang mengaitkan pemecatan ini dengan status hukum seorang Surya Dharma Ali. Yang kedua dengan tafsir bahwa ada kubu yang ingin menjatuhkan Surya Dharma karena ingin menggiring P3 ini kepada koalisi Jokowi JK. Dermaga yang lain. Ya, nah, alasan kedua ini kan yang banyak dikemukakan oleh Pak Surya Dharma Ali. Cuman kalau misalnya gini, kalau misalnya Pak Surya Dharma Ali tidak terkena kasus hukum, akan mudah bagi publik untuk mempercayai alasan yang nomor 2 itu, begitu loh. Bahwa ini pergerakan menjatuhkan Pak Surya Dharma ini adalah karena memang ada yang mau menggiring kepada koalisi sebelahnya. Tapi ketika status Pak Surya Dharma Ali itu tersangka, orang akan melihat bahwa alasan yang lebih nyata atau lebih kuat adalah status Pak SDA. Dan alasan bahwa ini adalah manuver untuk menggiring kepada koalisi yang sebaiknya adalah sesuatu yang sekunder begitu. Belum tentu salah, mungkin benar, tapi selalu sendiri kenapa jadi TSK, kira-kira begitu. Pak Aunur, ini ada dua tafsir, apakah tafsirnya sahih atau tidak? Tetap tafsirnya itu yang pertama. Jadi kami pengurus harian itu melihat Pak Khudori tadi yang tafsir pertama, karena status beliau yang selama ini kita hampir 4 bulan tidak rapat pengurus harian, padahal diamanatkan di ADART minimal 1 bulan sekali rapat pengurus harian. Kami maklum karena beliau sebagai TSK kiku ini itu ya, dan kemudian berarti juga alasan memberhentikan SDA ada 2 dong, selain menurunkan martabat juga mengabaikan tugas-tugas di P3. Memang oleh karena itu kami memohon beliaunya supaya partai ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tetap alasannya adalah nomor 1, ya. Nomor 1. Kalau ke Pak Kodori, Anda kan misalnya ini ada kemungkinan misalnya tafsir yang kedua Anda ini adalah benar. Apakah ini sebuah konsensus memang dari grassroots-nya P3 atau justru ini ada beberapa gelintir orang yang memang hanya main mata? Kalau saya pribadi ya melihat yang dominan pengurus dari P3 itu sebetulnya kecenderungannya kepada Jokowi. Itu kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi, menurut saya Mukernas yang sebelumnya itu kan lebih orisinil. Dari mana Anda lihat itu? Proses yang terjadi, Mukernas yang mendukung Prabowo ini kan kelihatannya lebih banyak dilakukan oleh manuver-manuver pribadi. Misalnya Pak Surya Dharma sendiri tiba-tiba muncul di kampanyenya Gerindra yang orang lain tidak tahu begitu ya, yang pengurus lain tidak tahu. Kalau yang keputusan 10 nama itu kan lewat jalur Mukernas ya Pak ya. Jadi melibatkan begitu banyak pihak yang ada di dalam P3 itu sendiri begitu. Jadi
Jadi saya melihat kemungkinan mayoritas sebetulnya itu kepada sebetulnya kepada Jokowi JK. Tapi melihat posisi Pak Surya Dharma yang begitu kekeh, akhirnya kan semua mengalah. Kalau bahasa saya begini, sebetulnya Pak Surya Dharma ini sudah dipur 2 kali gitu loh. Sudah dikasih bahwa kan dulu terjadi pertentangan juga tuh mau mendukung Pak Romi ya. Pak Romi itu kan sudah awalnya kan sempat berkonflik. Sudah mau Pak Surya Dharma itu sudah mau dipecat sebelum Pilpres. Tapi kelihatannya Pak Romi termasuk orang yang berusaha menahan, janganlah dipecat-pecat gitu. Mari kita rekonsiliasi. Pak Maimun Zubair itu kan turun tangan waktu itu. Gitu. Cuman setelah Pilpres kan akhirnya kalau dilihat masih begitu juga mungkin pada gatel kali ya. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah puncak dari kegerahan P3 di Koalisi Merah Putih begitu? Kalau saya sih tidak melihat P3 dan itu kaitannya dengan Merah Putih, tapi lebih kepada soal Pak Surya Dharma Ali-nya. Menurut saya Pak Surya Dharma memang harus menyadari bahwa di era sekarang ini dengan begitu banyak peristiwa dan contoh yang terjadi, kalau sudah TSK KPK ya sudahlah kira-kira begitu loh. Ya sudahlah. Ya, jadi begini, jangan sampai proses P3 ini berakhirnya nanti gara-gara KPK gitu loh. Jadi ya ini kan kita nggak tahu nih ke arah mana. Kita bisa melihat dari pengalaman misalnya PKB. Kalau lihat dari pengalaman PKB ini bakal panjang. Nanti larinya ke ranah hukum, ke pengadilan gitu. Tapi kalau nanti salah satu, kalau Pak Surya Dharma Ali-nya ditangkap sama KPK, menurut saya nanti situasinya bisa selesai sendiri itu. Nah sekarang mau ditahan KPK dengan cara yang istilahnya jalan sendiri atau mau didukung sama teman-teman kan gitu loh. Dan juga Pak Onur nanti kita sambung lagi setelah jaring satu ini.